Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita tentang dendam arwah seorang gadis karyawan pabrik yang meninggal akibat tertabrak bus. Sebenarnya ada misteri apa sih di baliknya? Kenapa gadis tersebut bisa dendam? Nah, seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Sekitar pukul 3:30 pagi, aku terbangun. Ku dengar suara guyuran air di kamar mandi. Tumben ada yang bangun mandi sepagi ini. Lalu kulihat di sekelilingku, Nisa dan Rini masih terlelap tidur. Loh, terus yang di kamar mandi siapa? Kalau gini mending lanjut tidur aja deh, daripada lihat yang enggak-enggak, ucapku dalam hati sambil menarik selimut lagi. Ras, bangun, udah mau jam 5:30 loh. Kamu belum sholat subuh juga kan? Teriak Nisa. Aku terbangun dengan kaget, seperti nyawa yang mendadak dikembalikan ke badan. Kok nggak dibangunin dari tadi sih? Itu jam waker udah bunyi dari tadi, kamunya malah ngorok terus. Ucap Rini yang udah rapi pakai seragam, kayaknya juga udah sarapan. Aku bergegas menuju kamar mandi. Niat mandi pupus sudah karena waktunya mepet. Daripada nanti ketinggalan bus jemputan karyawan. Terpaksa cuma sikat gigi dan cuci muka. Ntar pakai parfum aja yang banyak. Kutunaikan sholat subuh yang terlambat secara kilat karena matahari sudah nampak. Hari ini kami bertiga kompak shift pagi karena kemarin udah request sama Mbak Ica biar nggak ada momen sendirian di rumah mengingat banyak kejadian janggal. Nisa dan Rini kayaknya juga takut. Nyatanya mereka juga pengen shiftnya barengan. Tapi kami belum saling menceritakan. Mungkin sama-sama berpikir takut bikin nambah horor suasana di rumah. Dalam keadaan seperti ini harus menjaga pikiran agar tetap waras. Istirahat siang di pabrik, aku bertemu lagi dengan Ida. Ras, kita ngobrol yuk. Perasaanku udah gak enak lihat air muka anak ini. Udah kelihatan kaku dan serius. Ngobrolin setan nih pasti. Kok tadi pagi aku gak lihat kamu di bus? Tadi aku berangkatnya barengan sama Bang Rizky, tapi karena suatu hal jadi nyambung ojek. Kamu banyak ngalamin hal aneh nggak? Tanya Ida seketika. Ya banyak, kamar kontrakanku udah horor banget suasananya. Sama, aku juga. Cuma si mbak ini gak ngomong, tapi suka ngagetin. Mendadak ada di kamar lah. Yang parah mau ikut masuk kamar mandi juga. Terus aku usir lah. Aku bilang mau tak bacain doa sama lempar gayung. Baru deh dia hilang, tapi dianya cuma diem aja gak cerita. Aku tanya juga diem aja, kan sebel kalau aku dicuekin. Masih dengan logat medoknya. Dicuekin setan, dia sebel, mana mau dilempar gayung. Emang nih bocah ya, udah pasti waktu kecil sering kena sawan. Aku dan Ida berbeda kelas, jadi aku gak tahu kalau ini bocah istimewa dan nyentrik. Ada buku harian Jian yang masih aku bawa. Buku harian? Jian, kamu udah baca? Udah, baru sebagian. Bang Johan kayaknya cowok kurang ajar deh. Ah, kurang ajar gimana? Ada hubungannya sama Jihan? Tanya Ida penasaran. Ya tentulah ada hubungannya antara Jihan sama Bang Johan. Nanti aku ceritakan. Oh ya, Bang Johan tadi pagi pas waktu mau berangkat kerja ngalamin kecelakaan di jalan. Motornya nabrak tiang listrik. Tapi untungnya sih nggak luka parah. Bang Rizky tadi nelpon diminta tolong antar pulang ke kontrakan. Dibawa ke klinik nggak mau, makanya aku sampai nyambung naik ojek. Ya gara-gara itu. Kecelakaan? Kok bisa? Terus? Ya katanya dia kaget, niatnya menghindar dari cewek yang mau nyebrang, malah nabrak tiang listrik. Tapi pas dia jatuh lalu lihat sekitar, katanya sih nggak ada yang nyebrang. Mungkin kejadiannya seperti di bus jemputan kemarin. Kata Bang Rizky, Bang Johan luka lecet di dahi, tangan dan kaki.
Saat kami tengah asik mengobrol dan mengaduk-aduk segelas es teh, tiba-tiba suasana jadi riuh. Orang-orang berlarian ke arah sudut kantin. Terdengar seseorang perempuan berteriak-teriak. "Ada yang berantem ya, Dak? Coba lihat yuk," ucapku sambil menarik tangan Ida dan meninggalkan segelas es teh manis yang masih segelas penuh. "Loh, Dak, nggak ada yang berantem. Tapi kok kayak kejadian waktu di kosanmu kemarin? Duh gawat, pelakunya sama nih. Kasihan kalau nggak cepet ditolong, ntar lemas, bisa juga pingsan kayak Yuni kemarin." Bapak-bapak security yang menjaga saat shift itu segera mengambil alih keadaan. Ada seorang bapak security yang tampak teduh dan berwibawa, namanya Pak Ismail. Ternyata beliau juga seorang ustadz dan imam sholat. Lantunan ayat Al-Quran beliau lafalkan dengan hikmat. Kami yang mendengar seperti tersentuh sampai ke dalam relung kalbu. Si mbak yang meraung-raung mulai tenang, kemudian menangis terseduh yang terdengar sangat menyayat hati. Kemudian tubuhnya lunglai dan jatuh ke lantai. Ia pingsan. "Sudah bawa ke klinik di pabrik, ada dokter jaga di sana," ucap salah seorang bapak security. Yang lain bubar, kembali bekerja seperti biasa, ucap Pak Ismail. Suasana pabrik jadi mencekam. Kejadian kesurupan tak pernah terjadi sebelumnya. Banyak yang mengaitkan kejadian kesurupan ini dengan kematian Jian beberapa hari lalu. Mereka bergunjing. Jian jadi arwah penasaran karena kematiannya tak wajar. Aku turut sedih karena keadaan ini. Berbagai kasakusuk pun juga terdengar. Ada yang bilang Jian terlihat di kamar mandi pabrik. Ada yang bilang Jian juga terlihat di ruang loker karyawan. Entah benar atau tidak, tapi berita simpang siur ini membuat suasana pabrik jadi semakin mencekam. Rasa was-was takut jadi giliran berikutnya yang kesurupan. Karena berita tentang Yuni kesurupan di kos dan reaksinya sama seperti tadi di pabrik pun sudah tersebar. Waktu kerja kami sudah habis. Seperti biasa, bus karyawan sudah menanti di halaman pabrik. Aku duduk dengan Ida, Anissa dengan Rini. "Kamu dilihatin terus tuh," ucap Ida dengan wajah datar. "Dilihatin siapa?" "Ya siapa lagi, si mbak hantu yang lagi jadi berita terhot saat ini." "Dak, kamu yang bener aja, aku takut," ucapku dengan menarik lengan seragam Ida. "Kamu pokoknya banyak doa, sholatnya jangan lupa, zikir yang banyak." "Dak, setannya suruh ikut kamu aja," ucapku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan percuma karena dia bisa lihat, tapi aku nggak bisa lihat. "Mungkin ada maksud yang ingin disampaikan. Coba kamu baca buku yang tadi kamu bilang. Kalau dia nggak berkenan kamu baca itu, biasanya sudah didatangi lewat mimpi. Lah kamu mimpi aneh nggak?" "Iya mimpi aneh. Dalam mimpi tiba-tiba Rini bilang, aku nggak boleh lupa sama buku itu. Dan terlihat nyata banget, padahal Rini lagi tidur pulas di kasurnya." Ida tak menjawab, dia memejamkan mata, menyandarkan kepalanya di jendela bus. Terdengar juga suara dengkuran halus, padahal jarak antara rumah dan pabrik tak begitu jauh. Ini anak gak takut kebablasan apa ya? Ya Allah ya Rob, habis ngomong setan malah enak-enaknya ditinggal tidur. Kami turun di depan gerbang perumahan seperti biasa. Ida aku bangunkan karena aku tak tega. Takut dia diculik sama bapak supir. Ida memilih naik ojek dari gerbang perumahan menuju kos. Katanya ngantuk, pengen cepat sampai kamar. Kami bertiga memilih jalan kaki karena matahari masih bersinar terang di ufuk barat. Sepanjang perjalanan pulang, aku memikirkan ucapan Ida. Memang sepertinya ada yang ingin Jian sampaikan. Setibanya kami di rumah, kami segera membersihkan badan, lalu sholat dan beristirahat di kamar. Anissa masih memilih tidur bersamaku, berdesak-desakan di kamar sempit ini bertiga. Tak apalah daripada terjadi hal merepotkan seperti yang dialami karyawan pabrik tadi siang. Kami tinggal bertiga saja, jadi harus saling menjaga. Malam pun sudah menyapa, rasa kantuk sudah didera, tapi perasaanku masih ada yang mengganjal. Saat Anissa dan Rini sudah terlelap dalam buayan mimpi, aku mengambil buku harian Jihan di balik bantal. Baru kali ini kurasakan tubuhku lemas, rasanya hanya ingin tidur dan tak ingin makan apapun. Bau masakan membuatku merasa mual hingga ingin muntah.
Kukabarkan pada Bang Johan, katanya aku hanya kelelahan. Aku teringat beberapa bulan lalu saat awal-awal kami mengontrak. Jian jatuh sakit. Kukira ia kelelahan karena pindahan dan banyak yang harus dibersihkan di rumah ini. Kala itu memang kami semua kelelahan. Kupikir sakitnya Jian pun karena ia kelelahan. Kubuka lembar berikutnya. Beberapa hari ini Bang Johan seperti mengabaikanku. SMS-ku tak kunjung ia balas. Telepon pun sering tak aktif. Aku hanya ingin diperhatikan sedikit saat sakit seperti ini. Sikapnya akhir-akhir ini seperti berubah, mulai acuh padaku. Benarkah ia sungguh-sungguh mencintaiku? Aku semakin penasaran dengan halaman selanjutnya. Aku lupa, mungkin sudah melewatkan 2 periode menstruasi. Aku takut yang kurisaukan benar terjadi. Benarkah ada sesuatu di perutku? Aku harus bercerita pada siapa? Membeli alat tes pack kehamilan di apotik atau periksa ke bidan? Bang Johan sekarang sulit untuk kuhubungi. Bertemu di pabrik pun ia menghindar. Aku harus bagaimana? Tanganku semakin gemetar memegang buku harian bersampul warna merah muda ini. Kecurigaanku semakin mengarah. Alat tes pack kehamilan, bagaimana bentuknya dan bagaimana cara menggunakannya pun tak terbayangkan olehku. Aku pergi ke kontrakan Bang Johan dengan memaksa tubuh lemasku ini. Temannya bilang ia sedang pulang kampung. Aku sedih dan marah karena ia tak memberi kabar dan berpamitan. Lalu sekarang ini aku dianggap apa? Sampai kapan Jian dalam kebingungan dan kesendirian? Lembar demi lembar ceritaku baca, semua terdengar pilu. Dalam keadaan ia butuh Bang Johan tapi diabaikan tanpa penjelasan. Hari ini aku mengambil cuti. Aku sudah tak tahan dengan keadaan seperti ini. Aku pergi ke arah selatan kota menggunakan angkot. Pergi tak tahu arah tanpa tujuan. Aku hanya ingin mengusir rasa jengah. Sampai pada akhirnya kulihat di pinggir jalan ada sebuah klinik bersalin yang cukup sepi. Angkotku berhenti tak jauh dari klinik dengan cat tembok warna putih. Kuberanikan diri melangkah masuk dan mendaftarkan diri untuk periksa. Salah seorang bidan menanyai, mana suamiku? Aku terpaksa berbohong kalau suamiku sedang bekerja di luar kota. Kuceritakan tentang haidku yang terlambat pada dokter. Dokter tersenyum ramah, tapi sorot matanya memandang sedih pada diriku. Sepertinya ia bisa membaca pikiran dan kisahku, atau mungkin hanya perasaanku saja. Sebuah alat tes pack kehamilan dan penjelasan bagaimana cara menggunakannya diterangkan oleh dokter perempuan berkacamata dan rambut yang sudah mulai beruban dengan suara yang hangat. 2 garis berwarna merah muda. Dokter bilang aku hamil dan usia kandungan sudah 9 minggu. Duniaku runtuh seketika, tapi tangisku tak boleh jatuh di sana. Aku malu dengan dokter dan bidan di sana. Bukankah jika punya suami, kehamilanku adalah hal yang membahagiakan? Mereka akan curiga bila melihat tangisku jatuh laksana gerimis. Aku harus bicara dengan Bang Johan sekarang. Ya Rob, hamba mohonkan ampun untuk teman hamba ini. Apakah dia meninggal dengan janin yang masih ada dalam perutnya? Mataku memanas, manik mataku memerah, tangisku luruh. Tak kusangka yang ia hadapi seberat ini, dan tak pernah berbagi cerita pada siapapun. Semilir angin masuk ke dalam kamar diiringi aroma wangi bunga setaman. Kurasa aku sudah menutup pintu kamar. Sejak kapan pintu kamarku terbuka? Bagaimana bisa ada angin di dalam rumah? Pintu dan jendela kan sudah kututup. Sejenak keadaan ini membuat bulu kuduku meremang. Lamat-lamat ku dengar suara rintihan tangis dari kamar yang ditempati Jihan dan Anissa. Kututup buku harian kembali kusimpan di bawah bantal. Aku memilih membangunkan Anissa. Nisa, bangun Nis. Dengar suara orang nangis enggak? Ku goyangkan tubuh Nisa dengan cepat, karena suara itu semakin terdengar jelas di indera pendengaranku. Ada apa Ras? Bangunin aku malam-malam begini. Dengar suara orang nangis enggak? Iya Ras, kok rasanya sumber suaranya dari kamarku ya? Coba lihat yuk Nis. Yakin mau lihat? Memang kamu mau dengar suara tangis itu semalaman? Kalau ada apa-apa kita langsung doa aja.
Kami melangkah pelan ke arah kamar yang ada di seberang kami, persis. Pintunya tertutup. Saat kami akan membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara petir bergemuruh. Tiba-tiba langit menumpahkan air dengan deras. Suara berisik air hujan yang jatuh di atap membuat suara tangis itu menghilang. Setelah suara tangis itu lenyap, tiba-tiba radio tip kami menyala, memutar lagu kesayangan Jihan. Lirik dan nada dari lagu favorit Jihan semasa ia masih hidup. Kami seperti merasakan keberadaan Jihan di sekitar kami. Anehnya, aku tak merasa takut lagi. Rasa iba dan ingin memeluknya erat mendominasi perasaan, mengalahkan rasa takut. Aku dan Nisa saling beradu pandang. Kami berdua sama-sama tahu ini lagu yang sering Jihan putar dari kaset pita favoritnya. Kami berdua duduk di depan pintu, menikmati alunan lagu. Tangis kami pecah. Kami rindu Jihan, terutama aku. Andai aku tahu semua beban dan keluh kesahnya, mungkin tak akan serumit ini keadaannya. Nis, ada yang kusembunyikan dari kalian. Buku harian Jihan ada padaku. Aku masuk ke kamar Jihan, kubisikkan kata rindu padanya dalam hati. Aku akan selalu berdoa untukmu Jihan. Radio tip ini memang kami beli patungan untuk hiburan dan menepis rasa bosan. Tapi Jihanlah yang sering membeli kaset pita. Dan poster band favoritnya pun masih terpasang di dinding kamar. Kumatikan radio tip itu, menutup kembali pintu kamar Jihan. Aku dan Nisa kembali ke kamar. Kuserahkan buku harian itu padanya. Teriak tangis Nisa lebih deras dari hujan di luar sana. Ras, kok bisa kayak gini? Kita harus temui Bang Johan untuk minta penjelasan, ucap Nisa dengan suara masih terisak. Aku baru baca sampai halaman ini, coba kita baca lagi. Hari itu gerimis, Laras sakit. Aku tak sengaja bertemu Bang Johan di tempat warung bubur ayam. Biasa kami membeli sarapan. Tak bisa ku tahan lagi. Ku sampaikan padanya, aku hamil karena perbuatannya. Ia malah membekap mulutku dan menarikku keluar warung. Dia bilang untuk tidak boleh mengatakan pada siapapun tentang kehamilanku. Bang Johan bilang akan membereskan masalah ini, lalu pergi begitu saja, meninggalkanku. Untung saja hari itu gerimis, tangisku bisa tersamarkan oleh derai air langit yang jatuh ke bumi. Aku ingat Jihan membelikan bubur ayam dan obat di warung untukku. Ia nekat menerobos hujan. Dia begitu memikirkan orang lain, padahal dirinya sendiri sedang kesusahan. Kulanjutkan membuka halaman berikutnya dengan tangan bergetar. Teleponku berdering. Bang Johan menelponku. Sudah lama aku tak menerima teleponnya sejak ia susah dihubungi. Tapi bahagiaku hanya sebentar. Yang ku dengar justru perihal yang mengoyak hatiku. Bang Johan mengajakku untuk menggugurkan benih yang sudah ia tanam. Menggugurkan janin, haruskah aku lakukan? Tiba-tiba listrik padam, mungkin karena hujan deras jadi ada pemadaman listrik. Sudah hampir pukul 3 pagi, kami sangat mengantuk karena kelelahan. Kusimpan kembali buku di bawah bantal, kami berdua melanjutkan tidur. Pagi itu ia bergegas berangkat ke pabrik dengan menggunakan ojek. Kutengok jam dinding baru menunjukkan pukul 5:15. Ia tampak berseragam rapi, seperti biasanya. Menyisir rambut indahnya yang panjang dan memakai parfum favoritnya. Tapi sinar wajahnya tampak redup, badannya pun terlihat kuyuh. Padahal ku tahu ia harusnya masuk shift malam. Kenapa tiba-tiba sepagi ini ia sudah berangkat? Aku merasakan keanehan dan mengikutinya pergi. Ternyata ia pergi ke sebuah rumah kontrakan. Tampak Bang Johan berdiri di teras dengan wajah kesal. Aku tak begitu mendengar apa yang mereka perbincangkan. Tampak Jihan sangat marah. Suara tamparan itu begitu keras sampai ku dengar dari tempatku berdiri. Jihan menangis terseduh setelah adegan itu. Berlari meninggalkan rumah kontrakan bercat warna biru laut. Tangannya berulang kali mengusap air mata yang jatuh. Ku kejar Jihan, ku panggil namanya, tapi ia tak menoleh sedikit pun. Suaraku seperti tak bisa ia dengar. Jihan, Jihan. Aku membuka mata dan mengedarkan pandangan ke sekelilingku. Kamar berukuran 4x4 meter, dinding warna putih kusam. Ada Rini dan Nisa di sampingku, seperti tiba-tiba berpindah dimensi. Jadi tadi aku hanya mimpi.
Nisa berkata, "Ras, kamu ngiko ya, mimpi Jihan?" "Ras, badanmu demam, aku buatkan teh hangat ya," ucap Rini sambil menempelkan telapak tangannya ke dahiku. "Jadi, tadi aku hanya bermimpi, tapi terasa sangat nyata sekali. Apa karena aku sangat merindukan Jihan?" "Ras, kamu istirahat dulu aja, nanti sore ku antar periksa ya. Tapi kamu sendirian di rumah, berani kan?" "Iya, aku berani kok. Udah kalian kerja aja dulu, nanti terlambat." Saat sakit seperti ini sudah nggak mikir berani atau tidak, badan rasanya sudah nggak karuan. Kemudian Anissa dan Rini berpamitan berangkat bekerja. Mereka tampak khawatir, tapi juga tak bisa menemaniku. Tak mungkin mengorbankan jatah cuti hanya untuk hal seperti ini. Demamku juga belum turun. Keringat dingin menetes membasahi kaos yang aku pakai. Meski suhu tubuhku panas, tapi yang kurasakan dingin hingga menusuk tulang. Selimut yang biasa ku pakai tak bisa membuatku merasa cukup hangat. Hingga 2 lapis spray ku jadikan selimut tambahan. Aku coba menghabiskan sarapan nasi uduk yang tadi Rini belikan. Kulanjutkan minum obat yang tadi sekalian Rini belikan di warung Pok Ija. Aku berinisiatif mengirimkan SMS pada Ida. Berharap hari ini dia tak bekerja di shift pagi. "Dak, kalau nggak ada kerjaan, kamu kesini ya. Aku tak enak badan, temani aku di rumah." SMS terkirim kembali. Kuletakkan HP di samping bantal. Ku coba memejamkan mata, berharap sakit ini segera mereda. Terasa sesuatu seperti membelai rambutku, tapi aku sudah tak kuat lagi untuk membuka mata. Rasa kantukku setelah minum obat sudah tak tertahankan. Teras rumah panggung yang didominasi kayu dan bambu. Ayam jantan bertengger di atas pagar bambu. Betina dan anak ayam yang berlarian di halaman yang belum ditumpahi semen dan pasir, masih tanah berwarna merah. Semirir angin yang menggugurkan daun belimbing yang sudah menguning. Seorang gadis tampak duduk di teras. Tatapan matanya kosong. Ia sudah pulang ke kampung halamannya, tapi tampak tak bahagia dari sorot wajah cantiknya. Tubuhku berguncang, terasa seperti telapak tangan yang dingin menempel di dahiku. Ku coba membuka kelopak mata, samar kulihat seperti sosok yang ku kenal. "Kamu sakit karena gangguan hal gaib," ucap Ida. "Astagfirullah, Dak, bikin kaget aja kamu." Aku udah ketuk-ketuk pintu, gak dibukain, ternyata pintunya gak dikunci. "Takut kamu pingsan." "Ya aku langsung aja masuk," ucap Ida lagi dengan wajah santai tapi ngeselin. "Aku mimpi Jihan terus." "Badanmu panas banget, ini aku bawakan susu sama roti, takut kamu belum makan apa-apa." "Mungkin aku kecapean jadi tumbang seperti ini. Kemarin dari Tasik kan, paginya aku langsung kerja." Ucapku sedikit menggeserkan kepala ke samping dan mengambil buku harian yang kusimpan di bantal. Kuserahkan buku harian itu pada Ida. Ia tampak serius membaca halaman demi halaman, tapi tak nampak kaget seperti Anissa. Aku memang merasa ada yang gak beres sama Bang Johan. Coba nanti kutanyakan pada Yuni. "Dak, coba kau bacakan lanjutan ceritanya saat Jihan disuruh menggugurkan janinnya. Aku baru baca sampai di situ." Bang Johan mengajakku menggugurkan janin ke seorang dukun bayi di sebuah kampung di pinggiran Jakarta yang tak begitu aku ketahui persis tempatnya. Hati kecilku ragu, merasa dosaku akan menggunung jika janin ini benar-benar gugur. Kami terus bertengkar karena masalah ini, hingga rasanya aku lelah secara batin dan fisik. Halaman Ida buka dengan masih dengan raut wajah serius. Kembali aku yakinkan dia untuk memilih menyelesaikan masalah ini dengan menikah. Bukankah kami cukup dewasa untuk menikah? Kami juga sudah bekerja. Mak dan keluarga tak akan begitu tahu keadaanku, karena pasti setelah menikah aku dan Bang Johan akan tetap tinggal di Jakarta. Kami berdua bisa mengontrak atau menyewa kamar kos. Kenapa ia takut untuk menikah? Malam ini hatiku hancur. Kami kembali bertengkar. Ajakanku untuk menikah tak bisa ia amini dengan alasan kami berbeda keyakinan. Bang Johan bilang orang tuanya tak akan setuju. Tak mungkin dia berpindah keyakinan. Lalu apa harus kugadaikan juga keimananku setelah sudah kugadaikan harga diriku demi cinta yang bodoh ini?
Selepas waktu kerjaku selesai, Bang Johan menemuiku. Ia memberikan selusin pil yang dibungkus plastik klip tanpa tulisan aturan minum atau dari mana klinik mana. Pil. Bang Johan membujukku untuk minum pil ini. Katanya ia beli di apotek dekat pabrik. Disebutnya ini vitamin dan perda rasa mual. Benarkah ia mulai memperhatikanku lagi dan peduli pada janin ini? Ras, waktu kamu takziah ke rumah Jihan, apa pihak keluarga membicarakan tentang kehamilan Jihan? Tanya Ida dengan mimik wajah serius. Tidak sama sekali, yang ku tahu keluarga menolak otopsi. Berdasarkan keterangan para saksi, Jihan bunuh diri dengan sengaja membiarkan dirinya tertabrak bus. Karena saat itu memang bukan shift kerjanya. Ia harusnya shift sore pada hari naas itu. Terlihat seperti sengaja ia datang ke pabrik. Apakah dokter tidak melakukan visum? Tanya Ida lagi. Aku tak tahu, Ras. Pihak kepolisian waktu itu hanya bertanya pada kami saat di pabrik. Karena kami teman terdekatnya. Apa ada yang aneh sebelum waktu kematian Jihan? Dan kami merasakan tak ada yang aneh. Tak nampak aneh. Ia berpacaran dengan Bang Johan pun kami tak tahu. Coba kau lanjutkan baca tulisan di buku harian itu lagi, Dak. Perintahku karena kami semakin dibuat penasaran. Saat halaman selanjutnya akan kami baca, tiba-tiba ponselku bergetar. Diiringi suara nada dering dan layar yang berkedip-kedip, tertera nama Nisa di layar. Halo, Assalamualaikum, Ras. Suara Nisa mulai tak begitu jelas terdengar. Halo Nis. Wah, sinyalnya buruk nih. Halo Nis. Dah nggak kedengeran apa-apa. Apa karena di luar mendung? Coba matiin terus telepon balik. Aku nggak punya pulsa, ini tinggal pulsa SMS doang. Kamu tahu kan ini tanggal tua, aku belum gajian. Ucapku sambil nyengir. Nih pakai HP aku, makanya punya pacar biar ada yang isiin pulsa. Ku telepon balik Nisa, hasilnya nihil juga, tak bisa tersambung. Memang sinyalnya yang buruk karena cuaca. SMS dari Nisa masuk. Ras, hari ini Bang Johan udah nggak kerja lagi di pabrik kita. Sudah mengundurkan diri sejak hari ini. Aku tahu dari Cupri, teman Bang Johan di bagian mekanik mesin. Hah? Bang Johan resign? Kenapa mendadak seperti ini? Bukankah bekerja di pabrik kami kesejahteraan untuk karyawan sangat bagus? Kenapa dia memilih melepas pekerjaannya? Dak, apa ada hubungannya resign-nya Bang Johan dari pabrik dengan kematian Jihan? Kita hanya baru bisa menduga-duga saja, Ras. Saat ini kebenarannya hanya dia dan Allah yang tahu. Ucap Ida yang sedang memegang buku harian bersambul warna pink itu. Ya, lanjutkan bacanya ya. Hari ini aku merasa sangat mual dan tak bertenaga. Belum bisa terisi makanan apapun. Aku takut akan mengganggu pertumbuhan janin dalam rahimku. Ada satu nyawa yang harus kujaga. Aku teringat vitamin yang Bang Johan berikan. Ida membalik halaman dan mulai membaca lagi. Sudah 3 hari ini rasa mualku belum mereda. Padahal aku sudah minum vitamin yang Bang Johan berikan dengan rutin. Bang Johan juga sudah mulai perhatian lagi padaku. Kali ini aku tak lagi lelah secara batin. Tapi kenapa tubuhku serasa kian melemah dan tak berdaya? Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Konsentrasi kami terbuyarkan. Tolong dah, kau tengok siapa yang datang. Ida beranjak dari kamarku dan melangkah menuju pintu depan. Tak berselang lama ia kembali dan berkata, ada ibu-ibu yang minta iuran keamanan dan kebersihan. Berapa, Dak? Gak tahu, tadi aku gak nanya. Dasar bocah somplak, kan tadi ya bisa tanya, jadi aku tinggal siapin uangnya. Terus bisa minta tolong dia lagi buat keluar. Aku mengomel sendiri dalam hati. Aku beranjak dari tempat tidurku dengan rambut acak-acakan. Ibu-ibu yang dibilang Ida menunggu di teras adalah Bu RT komplekku. Loh Mbak Laras, kok wajahnya pucat gitu? Sakit ya Mbak? Maaf ya Mbak, jadi ganggu istirahatnya. Saya pikir ada orang di rumah karena ada motor parkir di teras. Aku menyerahkan sejumlah uang yang diminta Ibu RT. Kami warga yang baik dan rutin membayar iuran. Setelah itu aku kembali masuk ke dalam kamar.
Dak, kepalaku sakit. Ya sudah, tidur lagi, nanti aku ceritain lagi. Ini sudah hari ketiga dan aku merasa semakin lemas. Sejak seharian perutku sakit seperti dipelintir. Sampai tadi aku tak konsen kerja dan rasanya sangat malu sekali saat Mbak Is yang memarahiku karena kerjaku yang gak beres di depan anak-anak yang lain. Aku tiba-tiba teringat kejadian saat Mbak Is memarahi Jihan. Saat itu memang Jihan terlihat pucat, tapi aku tahu jika ia sedang menahan sakit. Tapi kenapa perutnya sakit? Malam itu perutku terasa panas dan selalu ingin buang air kecil. Saat aku ke kamar mandi, darah sudah menetes sampai petis kaki. Gumpalan-gumpalan darah turut juga keluar. Aku refleks menjerit. Rini seketika menggedor pintu kamar mandi karena mengkhawatirkanku. Tapi aku terpaksa berbohong. Aku bilang pada Rini kalau aku terpeleset dan meminta tolong dia untuk mengambilkan pembalut di kamar. Aku segera membersihkan darah yang ada di bagian pinggang ke bawah, juga membersihkan lantai yang sudah kotor dengan ceceran darah. Malam itu aku menuju klinik yang dulu pernah ku datangi. Lagi-lagi aku terpaksa berbohong. Aku bilang pada teman-teman akan pergi ke kos sepupuku dari kampung yang baru tiba di Jakarta. Setibanya di klinik dengan menggunakan ojek, ku ceritakan keluhanku pada dokter. Dokter bertanya, suamiku ada di mana? Kenapa tidak turut serta mengantar? Sebetulnya sudah ku coba menghubungi Bang Johan, tapi teleponnya tidak aktif. Aku panik, pikiranku hanya tertuju pada klinik ini saja. Aku berbohong lagi pada dokter kalau suamiku sedang berada di luar kota dan aku sendirian tak punya sanak saudara di Jakarta. Dokter kemudian menyuruhku berbaring. Ditempelkan sebuah gel dingin yang lalu sebuah alat tersebut berada di atas perutku untuk mendengar detak jantung bayi. Tapi tak terdengar lagi suara detak jantung anakku. Dokter pun menyampaikan bahwa aku keguguran. Dokter bertanya apakah aku kelelahan. Aku pun menjawab kalau aku sudah berusaha menjaga janinku dengan minum vitamin. Bu dokter masih bertanya lagi, vitamin apa? Karena tak bisa kusebut mereknya, jadi kuberikan pil yang diberikan Bang Johan padaku. Ekspresi dokter mendadak berubah. Wajah Bu dokter menjadi kaku dan tampak mengernyitkan dahi. Sekali lagi beliau bertanya siapa yang memberi obat ini. Aku takut untuk menjawab. Beliau menjelaskan bahwa obat ini adalah obat penggugur kandungan. Seketika air mataku luruh di hadapan Bu dokter. Untung saja beliau tak serta-merta menghakimi, menyuruhku menceritakan hal sejujurnya dengan nada lembut. Setelah beliau mendengar ceritaku, beliau langsung memelukku yang masih terisak dengan sangat hangat, seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Aku menolak tindakan kuret yang beliau sarankan karena aku tak bisa menginap 1-2 hari di klinik ini. Bagaimana nanti aku harus menceritakan pada teman-temanku. Lalu beliau meresepkan obat yang fungsinya untuk mengosongkan rahim. Kata beliau nanti rasanya akan sama seperti menstruasi. Tapi kalau ada pendarahan berlebihan, aku harus segera kembali lagi ke sini. Pantas saja pihak kepolisian tidak bilang kalau Jihan hamil. Karena kejadian Jihan pamit ke tempat sepupunya dan waktu kematiannya sepertinya lebih dari 10 hari. Janin itu pun sudah gugur bukan? Lalu kalau sudah gugur, kenapa dia bunuh diri? Tanya Ida. Belum tentu juga loh Ras. Mungkin karena tidak dilakukan otopsi, jadi tak diketahui kalau Jihan hamil. Bisa jadi masih ada sel atau jaringan yang tertinggal di rahim Jihan. Atau mungkin sebenarnya tak dilakukan visum. Karena pernyataan beberapa saksi yang sudah mengatakan kalau kejadian itu bunuh diri. Entahlah Ras. Ucap Ida lagi dengan wajah bingung, tampak berpikir. Coba lanjutkan baca lagi, Dak. Aku sungguh sedih sekaligus marah. Setelah pulih, harus kutemui manusia ini. Bagaimana bisa ia tega membunuh janin dari benihnya sendiri? Ku beranikan diri datang ke kontrakannya. Kali ini hatiku benar-benar patah dan membawa amarah. Ditambah lagi raut wajahnya yang tak menyesal sama sekali setelah menghilangkan janin dalam perutku.
Ia malah tampak lega karena niatnya sudah terlaksana. Emosiku sudah ada di ubun-ubun. Lelah fisik dan batinku membuatku harus mengotori telapak tanganku dengan menampar manusia brengsek ini. Dak, aku pernah mimpi Jian menampar si abang brengsek ini. Mirip yang Jian tuliskan. Mungkin hanya kebetulan atau memang gambaran saat itu, jawab Ida. Lanjutkan lagi Dak ke halaman selanjutnya, ujarku tak sabar. Hari ini aku dikejutkan dengan SMS dari Yuri, sepupu si Johan. Isi pesan itu menyuruhku untuk tak mengganggu abangnya karena Johan sudah punya anak dan istri di kampung. Anak dan istri, kebusukan apa lagi ini? Aku yang mengganggu, bukankah dia yang mengacak-ngacak hidupku? Dak, apakah kita terlalu jauh ikut campur kalau minta klarifikasi dari Yuni? Tanyaku dengan sedikit ragu. Ida balik bertanya padaku. Jika itu bisa mengungkap kebenaran, bagaimana? Kami berdua terdiam sejenak. Terasa berat untuk melanjutkan. Banyak dugaan dan prasangka yang memenuhi otak kami. Masih ada lanjutannya lagi kah, Dah? Coba kau buka. Kosong Ras, Jian sudah tak menulis apapun lagi. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Temui si brengsek Johan dan Yuni. Kuncinya semua peristiwa ini ya mereka berdua. Apa ada yang aneh dengan Yuni akhir-akhir ini? Tanyaku penasaran, barangkali bisa jadi petunjuk. Setelah kejadian kesurupan itu, Yuni jadi pendiam. Matanya cekung dan tubuhnya juga uyuh seperti orang yang jarang tidur. Jawab Ida. Setelah sepulang dari sini, bisakah kau temui dia dan tanyakan apa saja yang Yuni ketahui tentang hubungan si brengsek Johan dengan Jian? Baiklah, akan ku coba. Keadaan di pabrik juga jadi menakutkan. Aku dengar saat shift malam banyak terjadi kejadian aneh. Dari mulai barang-barang yang berjatuhan sendiri, mesin mati yang tiba-tiba menyala, padahal tak ada satupun orang di situ. Mungkin saja ada hal yang harus diungkapkan untuk membuat keadaan kembali kondusif seperti semula. Apa mungkin John juga mengalami teror sampai ia tak bekerja lagi di pabrik kita? Iya, mungkin saja. Aku sudah curiga saat mendengar kejadian kecelakaan itu. Entah karena konsentrasinya sedang buruk atau memang karena sesuatu yang gaib. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Ya udah, sholat dulu aja yuk Dak. Udah masuk waktu zuhur, nanti aku minta tolong belikan nasi bungkus di warteg ya. Kuucapkan dengan wajah melas, seperti upik abu, biar Ida iba pada aku. Selepas zuhur, setelah membeli nasi bungkus dengan karet 2 lauk ikan bandeng dengan sambalnya pusri yang spesial pakai cabai setan. Segera Ida pamitan pulang. Rupanya ia lupa dengan cucian yang sudah direndam 3 kali 24 jam. Tak berselang lama, Anissa dan Rini juga sudah tiba di rumah. Assalamualaikum Ras, kamu masih hidup kan? Ucap Rini diiringi tawa bahagia di atas penderitaan orang lain. Rupanya ini anak, walau cara ngomong juga ngeselin kayak Ida. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rin, udah bangun dari mati suri. Balasku juga ikut bercanda. Ras, kau tahu pabrik baru di depan pabrik kita ini? Tanya Anissa. Iya tahu, katanya sebuah pabrik otomotif ya. Kamu mau pindah kerja ke sana, Nis? Ah, enggak lah. Bisa hilang tunjangan masa kerjaku. Lagi pula belum tentu seenak pabrik kita. Aku dapat kabar dari Cupri, temannya Bang Johan, bahwa ia pindah kerja di pabrik baru itu. Nis, coba kau lanjutkan baca buku harian Jian lagi. Si Johan ini laki-laki pengecut. Kemudian datang Rini, nimbrung obrolan kami. Kok ngobrolnya pada serius begini? Aku ketinggalan gosip apa nih? Kau saja yang jelaskan, Nis. Kepalaku masih terasa sakit walau sudah minum obat. Belum lagi ditambah memikirkan beban hidup. Beberapa waktu kemudian setelah mereka membaca buku harian ini bersama, ada yang janggal nih. Setauku Bang John belum punya anak istri seperti yang dikatakan Yuni. Aku kan kebetulan sekampung sama Bang Johan. Ucap Rini dengan yakin.
Kau yakin, Rin? Tanyaku untuk memastikan. Yakinlah aku, namanya orang satu kampung. Meski jaraknya berkilo-kilo pun tetap akan tahu kabar-kabar. Kalau beda keyakinan dengan kita sih memang benar. Makin pusing kepalaku. Tak ada petunjuk lain lagi. Kalau memang kita ingin tahu ceritanya, harus bertanya pada orang-orang yang bersangkutan. Ucapku pada mereka. HP-ku layarnya berkedip. Suara getar diiringi ringtone. Ternyata SMS masuk dari Ida. Ras, aku sudah tahu kebenarannya dari versi Yuni. Kalau besok kau sudah sembuh, datanglah ke kosku. Kondisi Yuni juga memprihatinkan. Kutunjukkan SMS itu pada Nisa dan Rini. Kami saling beradu pandang dalam diam. Lalu Nisa bertanya pada aku. Jadi mau diantar ke klinik, Ras, biar cepat sembuh. Sepertinya demamku sudah turun, mungkin hanya masuk angin karena kecapean. Minta bantu kerokin aja ya, Nis. Alhamdulillah, di perantauan seperti ini, teman pun bisa jadi serasa saudara. Aku tak sabar mendengarkan penjelasan Ida. Semoga esok tubuhku sudah sehat lagi. Sudut pandang Yuni. Tubuhku sakit sekali, baru kali ini aku hilang kesadaran. Dan orang bilang aku meraung-raung seperti orang kesurupan. Sama sekali aku tak bisa mengingat potongan-potongan kejadian yang seperti mereka bilang. Semenjak kematian Jihan, ada rasa bersalah yang terus membayangiku. Aku memang berbohong padanya, perihal Bang Johan sudah menikah dan punya anak di kampung. Karena aku cemburu melihat Bang Johan bersama Jihan. Perasaanku pada Bang Johan sudah tersemat sejak kami kecil. Bukan sekedar perasaan abang dan adik saja bagiku. Perasaan itu di hatiku ternyata jadi jauh lebih rumit. Aku tak suka bila ada perempuan lain yang dekat dengan Bang Johan. Aku menjadi posesif dan terjebak perasaan. Pernah kuutarakan perasaanku pada ibuku. Ibu bilang aku gila. Sudah jatuh cinta karena cinta dengan saudara sepupuku sendiri. Tapi apa salahnya? Bukankah kami bukan saudara kandung? Aku juga tak meminta perasaan ini ada. Aku ke Jakarta itu juga karena ingin menyusul Bang Johan, biar aku dan dirinya bisa terus bersama. Kala itu Bang Johan memang bercerita padaku mengenai kehamilan Jihan. Ia takut akan kemarahan orang tuanya bila harus bertanggung jawab menikahi Jihan. Dadaku juga terasa sesak, hatiku terasa diremas hingga kering. Bagaimana bisa Bang Johan menyukai perempuan lain? Bukankah selama ini kami berdua juga dekat? Apapun ia keluh kesahkan padaku. Kemanapun aku ingin pergi, ia selalu rela menemaniku. Ia sendiri bilang juga sayang padaku. Bang Johan sangat frustasi akan kehamilan Jihan. Ia tak menginginkan kehamilan itu. Hari itu aku dimintai untuk membeli obat atas rekomendasi temannya. Aku tak berani bertanya, walaupun dalam hati kecilku ada rasa curiga. Berselang beberapa hari kemudian, siang itu Bang Johan datang ke kosku. Kami berdua berbicara di dalam kamar. Tampak badannya gemetar dengan wajah pucat ketakutan. Kenapa Bang? Abang sakit? Tanyaku khawatir. Jihan Yun, Jihan mati tertabrak bus. Ucapnya dengan lirih. Maksud abang? Yun, tolong kamu diam saja perihal apapun mengenai hubunganku dengan Jihan ya. Tolong Yun. Aku takut disalahkan. Ini HP milik Jihan. Tolong kau simpan ya. Aku tak mau percakapanku dengannya diketahui orang. Bang, apa maksudnya? Bagaimana HP Jihan bisa ada sama abang? Tanyaku bingung dan penuh prasangka. Sudahlah Yun, kau menurut saja. Bentaknya dengan raut wajah frustasi. Abang membunuh Jihan. Melontarkan perkataan itu dengan refleks. Aku tidak membunuhnya Yun. Sumpah aku tidak membunuhnya. Air mata Bang Johan menetes saat kalimat itu diucapkan. Aku tak tahu itu air mata karena sedih kehilangan atau air mata karena takut atas perbuatan buruknya pada Jihan. Aku terus mencecarnya dengan pertanyaan. Lalu kenapa HP Jihan ada di tempat abang? Pagi itu Jihan mendatangiku di pabrik. Ia terus mengatakan aku penipu dan penjahat. Katanya aku laki-laki bajingan yang sudah punya anak istri di kampung. Aku tak mengerti maksud ucapannya.
Ia lalu mengancam akan melaporkan perbuatanku pada polisi perihal obat penggugur kandungan yang kuberikan padanya. Aku sudah membujuknya untuk tak mengatakan pada siapapun, dan sudah juga aku katakan akan memberanikan diri meminta restu pada orang tuaku untuk menikahinya. Lalu bang, apa yang terjadi? Dia marah dan sudah tak percaya padaku lagi. Dia berlari ke arah jalan besar yang biasa dilewati bus dan kendaraan lainnya. Aku mengejarnya dari balik gedung tempat kami bertengkar tadi, karena aku takut ancamannya benar akan ia lakukan. Ternyata naas, ia tertabrak bus karyawan yang sedang lewat saat berlari. Aku segera berlari menghampiri untuk menolongnya, melihat HP yang tergeletak di samping tubuhnya. Saat itu juga aku berinisiatif mengambil HP itu. Aku takut Yun, ucapnya dengan tubuh menggigil karena takut. Aku tak bisa berkata-kata, apalagi biarpun itu kecelakaan, Bang Johan tetap ketakutan karena memang dia merasa sudah berbuat jahat pada Jihan. Begitulah cerita yang sebenarnya, Dak. Setiap malam bahkan aku terus bermimpi buruk, seakan Jihan datang ingin mencekiku. Berkali-kali aku kesulitan bernafas dan merasa ada yang mencekik leherku setiap aku tertidur. Dan paling parahnya, aku selalu mendengar suara-suara perempuan menangis. Kadang suara perempuan bernyanyi saat menimang bayi. Bang Johan pun juga mengalami hal yang sama, sampai ia putuskan pindah tempat kerja. Ucapku, kau harus ceritakan semua ini ke kantor polisi beserta HP Jihan yang kau simpan. Perihal bersalah atau tidak, biar pihak kepolisian yang menentukan. Dan satu lagi, kalian berhutang maaf pada keluarga Jihan, ucap Ida. Itu pun kalau kau ingin hidupmu tenang. Jin Korin yang menyerupai Jihan tidak terima dengan perbuatan kalian, karena seumur hidup Jihan, Jin itulah yang terus bersamanya. Ia yang paling tahu apa yang Jihan rasakan, jadi akan terus menghantui kalian. Timpal Ida lagi. Aku akan menghubungi Bang Johan setelah ini. Terima kasih, Dak. Sedikit terasa ringan rasanya setelah bercerita padamu. Beralih ke sudut pandang Johan. Gadis ayu berkulit putih, halus bak mutiara, khas perempuan pedesaan Pasundan. Rambut panjang yang terawat, selalu beraroma wangi setiap hari. Bibir mungil berwarna merah muda dan senyum yang dihiasi gigi kingsulnya. Ditambah lesung pipi yang membuatnya semakin manis dipandang. Gadis itu bernama Jihan. Aku jatuh cinta sejak pertama kali melihatnya. Debaran di hatiku ternyata disambut olehnya. Kucurahkan segala perhatian kepadanya. Aku tahu gadis ini tidak punya ayah. Merindukan sosok yang bisa melindungi dan membuatnya nyaman. Aku hadir dalam hidupnya bagai oase di padang pasir. Perasaan gadis polos itu sudah jatuh padaku, teramat dalam. Suhu hasratku tidak bisa tertahankan saat di dekatnya. Aku haus ingin mengecap nikmat di setiap inci tubuhnya. Dia menangis saat pertama kali melakukannya. Entah menangis karena perih di bagian itu, atau menyesal sudah memberikan kegadisannya untukku. Untung saja aku bisa membujuknya lagi. Aku tidak ingin kehilangan sumber kenikmatan ini. Hingga pada akhirnya, aku tidak bisa lagi menahan hasrat untuk melepaskan di dalam rahimnya. Aku sungguh tergila-gila pada kenikmatan yang kuraih darinya. Kabar kehamilannya membuatku ketakutan. Sudah kubayangkan, bapak akan menghajarku habis-habisan bila aku katakan aku sudah menghamili seorang gadis. Bila aku lawan bapak, ibu akan menangis, memohon untuk tidak membalas. Aku bisa bekerja jauh dari rumah saja, sudah bersyukur. Aku selalu frustasi bila melihat bapak mengamuk dan menghancurkan segala perabotan di rumah. Aku harus membuat anak ini lenyap. Tidak kusangka rencanaku berhasil. Aku menganggap lebih mudah meredakan amarah gadis polos ini daripada amarah bapakku. Saat itu dia nekat datang ke pabrik. Di tempat biasa aku ditempatkan. Dia berbicara di balik gedung pabrik yang sepi. Ancamannya untuk melaporkanku pada polisi membuatku ketakutan. Ku kejar dia hingga peristiwa naas itu terjadi.
Dia sudah berhenti bernafas meregang nyawa dengan cacaran darah di atas aspal. Ku ambil HP yang jatuh tidak jauh dari tubuhnya untuk menyembunyikan kebusukanku. Akulah yang membuat isu bahwa dia bunuh diri dengan sengaja menunggu bis melintas. Malam setelah kejadian naas itu, jendela kaca kamarku seperti diketuk dengan uang koin. Tapi aku tidak melihat ada siapapun di jendela itu. Ku tutup kembali jendela dan melanjutkan tidurku. Kamarku jadi terasa panas dan pengap, padahal di luar sedang gerimis. Hingga aku lepas kaosku karena terasa sangat panas. Aku tertidur dengan terlentang. Tiba-tiba seperti sesuatu meraba pergelangan kakiku. Aku kaget dan terbangun. Apa mungkin ada kecoa di dalam kamarku? Ku melanjutkan tidur kembali dengan perasaan gelisah. Aku tidur terlentang menghadap langit-langit kamar saat mulai bisa terpejam. Tiba-tiba seperti ada yang terjatuh menindih tubuhku. Sesuatu yang terbungkus kain putih kemudian merangkak di atas tubuhku. Tubuhku kaku, tidak dapat bergerak sedikit pun. Sosok perempuan tepat ada di atasku menindih tubuhku. Rambutnya yang panjang seperti melilit di leherku. Sesak, tidak bisa bernafas. Ingin berteriak minta tolong meski sudah aku buka mulutku. Tapi suaraku tidak keluar. Ya, suaraku tidak bisa keluar dari rongga mulut. Ku coba lagi untuk bersuara. Tolong, tolong. Suaraku masih tercekat di dalam tenggorokan. Pipiku berulang-ulang seperti merasa ditampar. Hingga lama-lamat aku mendengar suara. Jo, bangun, bangun Jo. Ternyata Bang Andi, teman satu kontrakan yang menepuk pipiku. Kau teriak-teriak minta tolong. Mimpi apa rupanya? Mimpi dikejar setan kah? Tanya Bang Andi. Aku mimpi dicekik setan perempuan, Bang. Mandilah ke sana, kau masuk pagi kan? Hari ini sudah pagi. Sudah pagi kah, Bang? Kau tidak lihat, langit sudah terang tuh. Lihat kau sendiri saja, lupa tutup jendela kan? Ucap Bang Andi dengan menunjuk ke arah jendela. Bukankah semalam sudah aku tutup jendela itu? Bagaimana bisa terbuka lagi? Segera aku bersiap untuk berangkat kerja pagi ini. Kulajukan sepeda motor di jalanan yang biasa aku lewati. Tiba-tiba ada seorang gadis menyeberang jalan dengan sembarangan. Karena menghindari gadis itu, membuat motorku menubruk tiang listrik. Kulihat ke belakang, memastikan apakah gadis itu baik-baik saja. Tapi ketika ku tengok, tak ada gadis siapapun di jalanan. Jalanan tampak sepi, tak ada yang melintas. Ada darah menetes dari pelipisku. Seseorang berbisik tepat di samping telingaku. Nanti kau harus mati. Aneh, tidak ada seorang pun yang melintas. Lalu suara siapa yang aku dengar? Segera aku telepon Rizky untuk menolongku. Kepalaku terasa pening sekali. Aku menolak dibawa ke rumah sakit atau klinik. Hanya luka sobek sedikit. Aku memilih beristirahat di kamar saja. Karena kepalaku kali ini benar-benar terasa sakit. Saat mulai aku pejamkan mata, terdengar suara berisik tangis bayi. Tangisannya begitu keras hingga membuat tidurku terganggu. Ah, bayi siapa sih? Ini berisik sekali. Kubuka pintu kamarku dan mengecek keadaan. Tidak ada seorang pun di rumah kontrakan kecuali diriku. Dari mana asal suara tangis bayi itu? Sesuatu tampak terdengar berisik di plafon berbahan esbes berwarna putih kusam. Sesosok bayi merangkak di atas plafon. Bayi, bagaimana bisa merangkak terbalik seperti itu? Apakah aku sudah gila? Ini halusinasi. Apa Jian dan bayinya ingin menuntut balas? Bayi itu kemudian jatuh menghantam kepalaku yang sobek karena kecelakaan tadi. Rasanya seperti sebuah batu besar menghantam kepalaku. Dan aku pingsan tersungkur di lantai karena tidak kuat menahan sakit di kepalaku. Saat tersadar aku sudah terbaring di atas kasur sebuah klinik 24 jam. Di dekat rumah kontrakan. Bang Andi membawaku ke sana karena aku tidak bisa dibangunkan saat terbaring di lantai.
Tubuhku menggigil karena demam. Yuni rupanya juga sudah ada di sampingku. "Abang kenapa?" tanya Yuni cemas. "Abang takut, Yun. Serasa dikejar hantunya Jihan. Aku diteror, Yun." Tak berselang lama Bang Andi masuk ke ruangan. "Kata dokter, lukamu mungkin mengalami infeksi, jadi kau merasa pusing dan demam. Kau istirahat saja dulu semalam ini. Di sini jangan lupa diminum obatnya. Kau sudah ada sepupumu, si Yuni. Kalau begitu aku tinggal pulang dulu ya." Sepulangnya Bang Andi, aku kembali berbicara pada Yuni. "Abang pengen pindah kerja aja. Abang ngeri kalau terbayang-bayang mayat Jihan yang tergeletak di aspal kemarin." "Lalu Yuni bagaimana, Bang?" tanyanya dengan wajah ketakutan. "Nanti abang tanya teman abang, apa bisa membawamu juga masuk ke pabrik baru." Terdengar suara tangis bayi dari balik tirai putih pembatas tempat tidur yang biasanya ada di rumah sakit. Membuat kami berdua saling berpandangan dengan raut wajah bingung. "Apa ada pasien lain, Yun?" Yuni hanya menggelengkan kepala, tanda ia juga tidak tahu. Suara tangis itu berubah menjadi suara nyanyian yang terdengar mengerikan. Pintu ruangan tampak dibuka. Seorang perawat membawakan suntikan berisi obat. Bersamaan dengan masuknya perawat tersebut, suara nyanyian itu terhenti. "Pak, disuntik dulu ya. Ini obat antibiotik biar enggak infeksi." "Sus, apa ada pasien lain di sebelah?" tanya Yuni. "Malam ini cuma bapak ini saja yang ada di ruangan ini. Saya minta pulang malam ini juga, Sus. Nanti saya bereskan administrasinya," segera ucap Bang Johan. Apa itu sebenarnya pesan kematian? Akankah Johan akan dihukum atas perbuatannya? Setelah semua sedikit tenang atas pengakuan Ida, justru terjadi peristiwa tragedi lagi di luar kendali kami. Keesokan harinya, saat malam hari bubaran karyawan yang shift sore, terlihat mobil polisi dan ambulan berdatangan ke pabrik baru yang ada di seberang pabrik kami. Para karyawan yang baru pulang memilih berkumpul di depan pabrik karena penasaran dengan apa yang terjadi. Di antaranya, kami berempat, aku, Ida, Anissa, dan Rini. Kami bingung dan saling bertanya, tapi belum ada jawaban apapun. Johan ditangkap polisi karena Yuni sudah melapor atau... Pikiran kami masih menduga-duga. Hingga salah seorang karyawan pabrik di seberang ada yang mulai bercerita bahwa baru saja terjadi kecelakaan kerja di pabrik baru tersebut. Rupanya seseorang dari bagian mekanik mesin yang menjadi korban. Saat sedang memperbaiki lift barang yang macet, tiba-tiba lift itu turun dan menindih badan si mekanik hingga tulangnya remuk. Dan ada beberapa bagian tubuhnya yang putus. Darah segar membanjiri mesin lift itu. Serempak kami berucap, "Jangan-jangan si Johan mantan karyawan di pabrik kita yang jadi korban," ucap salah seorang karyawan pabrik lainnya. "Apakah itu balasan atas perbuatannya? Sungguhkah ini terjadi?" ucapku dalam hati. Kami berempat saling menatap. Tanggung jawab atas perbuatannya ternyata sudah dibayar lunas dengan lebih tragis. Lagi-lagi aku bertanya pada Ida. Meskipun dia bocahnya nyentrik, menurutku ia paling tampak bijak di antara temanku yang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Qadarullah, kalau Allah sudah berkehendak dan itu perkara ajal, tentu saja akan terjadi. Mungkin memang Johan kurang hati-hati saat memperbaiki mesin lift barang itu. Sepulangnya jenazah Johan, Yuni juga pulang turut mengantar jenazah kakak sepupunya itu. Tidak nampak lagi kembali bekerja di pabrik. Kami kehilangan kontak dengan Yuni. Lagi pula orang yang harus bertanggung jawab atas semua peristiwa ini juga sudah meregang nyawa dengan cara lebih sadis. Menurut kabar, jenazahnya dalam keadaan tidak utuh. Tidak lama setelah kematian Johan, menurut penuturan Arini yang berasal dari satu kampung mereka, Yuni juga jatuh sakit dan tidak pernah keluar rumah. Tubuhnya kurus, tinggal kulit dan tulang. Kematian tragis dari Johan membuatnya mengalami depresi berat. Kadang berteriak sendiri, menangis berhari-hari, tidak mau makan.
Keluarga juga sudah membawa berobat ke medis ataupun alternatif, tapi belum membuahkan hasil. Buku harian milik Jihan kami kirimkan lewat pos ke alamat rumahnya di kampung, beserta surat penjelasan tentang Johan yang mengalami kecelakaan kerja dan sudah tidak bernyawa lagi. Tindakan apa yang akan dilakukan pihak keluarga biarlah menjadi kewenangan mereka. Setidaknya kebenaran sudah tersampaikan. Keadaan di pabrik juga sudah kembali kondusif setelah kematian Johan. Sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Tidak ada lagi perempuan yang menyerupai Jihan tampak di kamar mandi karyawan, di depan gerbang ataupun di area pabrik lainnya. Tidak pernah lagi terjadi kesurupan semenjak kejadian itu. Hingga suatu hari, aku bermimpi seperti sedang berada di rumah panggung di kampung Jihan. Kami berlima ada di sana bercengkrama dan saling bercanda dengan riang di teras dengan lantai kayu itu. Jihan pun tampak bahagia dengan terus mengembangkan senyum manisnya. Aku ceritakan mimpi itu pada Ida. Mungkin itu pesan bahwa dia sudah tenang di alam kuburnya. Kita doakan saja dari sini, suatu saat kita juga akan menyusul ke sana. Kematian itu pasti, hanya kapan dan bagaimana itu rahasia Allah, ucap Ida. 10 tahun berlalu, aku memilih kembali ke desa karena sudah mendapat jodoh seorang karyawan pabrik juga. Dari hasil uang pesangonku dan suami beserta tabungan kami berdua, alhamdulillah aku bisa membeli sebuah rumah dan membuka usaha toko sembako di kampung. Anissa dan Rini masih di Jakarta, mereka juga sudah dapat jodoh. Mereka memilih tetap bekerja di pabrik dan mengontrak sebuah rumah petak untuk keluarga kecil mereka. Ida sama sepertiku, memilih kembali ke desa, melanjutkan usaha pertanian milik orang tuanya. Jadi juragan sayur dan memilih membuka toko baju muslim di pasar induk. Lebaran kali ini kami memutuskan untuk berkumpul lagi. Kuundang Nisa dan Rini untuk berlibur ke desaku. Duduk bersama kami di pinggir telaga yang airnya berwarna biru kehijauan. Melepas rindu dan bersyukur masih diberi umur dan kesehatan untuk menyambung silaturahmi. Oh iya, Ida tidak jadi berjodoh dengan Bang Rizky, anak ibu juragan kos. Ida dijodohkan orang tuanya dengan laki-laki soleh jebolan pondok pesantren terkenal di Jawa Timur, yang juga sedang mengurus beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri. Selain ganteng juga mewarisi bisnis di bidang pertanian dan perkebunan, usaha yang juga ditekuni oleh orang tua Ida. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk hidup kita ke depannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.